Oke, selamat siang ya. Welcome to my YouTube channel. Jadi ini kita mau mereview ya. Siang ini adalah ini bohlam yang diorder buat Toyota Innova Reborn ya. Diorder melalui COD ya. COD loh ini ya. COD melalui marketplace. Jadi kalau Anda mau COD bisa sebenarnya, tetapi kasih tahu saya dulu ya. Karena namanya COD itu kan artinya kurir mengirim barang ke tempat Anda. Andanya kan mesti standby, ya karena Anda harus membayar uang sejumlah itu harus disiapkan. Kalau Andanya tidak standby, kurirnya kan pasti akan balik, ya seperti itu. Karena kurir tidak akan menunggu Anda. Kalau menurut saya ya, kurir males bolak-balik, ya karena kerjaannya kan bukan cuman ngirim paket Anda, tapi banyak paket dia, ya. Jadi untuk Anda yang mau COD eh, hubungi saya dulu, jadi saya tahu ya, jadi saya juga bisa hubungin Anda ya seperti itu, dan orderannya apa ya. Nah ini untuk Innova Reborn ya, tipe G, tipe V yang versi lama. Low beamnya kan menggunakan tipe H11. Bohlam ini diorder untuk Innova Reborn, bohlam-bohlam yang paling terang ya. Kita perkenalkan ini bohlam JL55. Bohlam 55 watt untuk tipe H11 bagian low beam, lampu dekat. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL ya. Ini adalah untuk headlampnya satu warna 55 watt 6000 Kelvin paling terang. Saya jamin paling terang. Saya ngomong apa adanya to the point. Kalau saya bilang terang, terang. Bilang tidak terang, ya tidak terang. Ini paling terang. 55 watt real dan stabil. Nah, ini untuk fog lampnya. Fog lampnya adalah tipe 3 warna. 3 warna ini bisa menghasilkan warna 4300 Kelvin, 6000 Kelvin, dan 3000 Kelvin. Jadi bisa putih, putih kuning, dan kuning. Bohlam ini paling terang. Saya jamin. Ya, mereknya apa? Mereknya Jungki Wenas. Di sini ada embossnya Jungki Wenas, ada tertulis Jungki Wenas di sini. Ya, ini adalah barang asli keluaran dari Juragan Lampu. Ya, jadi bohlam ini low beam 6000 Kelvin, satu warna, warna putih. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Di sini ada embossnya juga JL. Ya, JL itu artinya J Juragan, L artinya lampu. Ya, Jungki Wenas itu adalah nama saya sendiri gitu. Ya, jadi banyak yang bertanya mereknya apa? Ya mereknya Jungki Wenas Juragan Lampu. Seperti LED ini di depan Anda juga mereknya Juragan Lampu, ya. Ya, jadi merek-merek bohlam kita yang kita keluarkan ya merek sendiri, merek Juragan Lampu. Ada orang menganggap merek apaan tuh, Bro? Kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar ya. Kalau Anda nggak pernah lihat, nggak pernah dengar ya, Anda nonton atau follow YouTube channel saya, ya. Nah, di situ Anda bisa mendapatkan bohlam-bohlam dengan spek yang sangat-sangat tinggi ya, yang kita jual. Eh, Kok di kota saya tidak ada ya, di toko-toko tidak ada. Memang tidak ada, kita tidak menjual ke toko-toko atau kita tidak menjual menggunakan sales. Ya, pemasaran adalah oleh saya sendiri, yaitu si Jungki Wenas. Ya, kalau saya menggunakan sales untuk menawarkan barang, artinya kalau kita meng-hire atau kita memperkerjakan sales, kita menggaji itu sales, artinya sales itu ditarget, ya, ditarget untuk penjualan. Kalau ditarget untuk penjualan, artinya bohlam jelek pun kita harus jual. Kenapa? Karena tujuannya udah mencari keuntungan, ya seperti itu. Jadi masih banyak yang bertanya, kok nggak ada di kota saya ya? Kalau Anda mau beli, ya tinggal transfer, kirim BCA, transfer BCA, kirim menggunakan JNT si cepat, atau antar aja, terserah menurut Anda yang menurut Anda mau. Atau Anda bisa beli di Tokopedia, di Shopee, atau di Bukalapak. Ya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya, jadi ini untuk low beam. Low beam itu adalah lampu dekat. Apa sih keuntungan dari bohlam ini? Ya, apa keuntungan dari bohlam ini? Kalau bohlam ini jelek, saya juga tidak mau jual. Kalau bohlam ini bagus, baru kita mau jual. Nah, karena bohlam ini mempunyai spek yang sangat-sangat oke, baru kita mau jual. Nah, bohlam bagus itu ada syaratnya. Ya, bukan hanya mereknya. Merek terkenal belum tentu bagus spesifikasinya. Ya, kenapa? Karena merek sudah terkenal biasanya memikirkan keuntungan. Udah bukan tidak memikirkan spek. Ya, seperti itu. Sama seperti mobil zaman sekarang. Kalau Anda beli Toyota, harganya mahal, speknya begitu-begitu aja. Contohnya mobil apa ya, Innova Reborn itu. Dibandingkan dengan misalnya Wuling. Harga murah, spek lebih tinggi. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena Toyota udah terkenal gitu ya. Orang udah tahu yang namanya Kijang.
gitu ya. Kalau Wuling kan belum tentu semua orang tahu ya. Jadi kalau udah terkenal biasanya mereka tidak memikirkan spek. Spek rendah aja laku kok, buat apa gue kasih spek tinggi seperti itu. Nah, Bohlam ini bukan merek terkenal, merek si juragan lampu. Nah, makanya kita memberikan spek yang lebih tinggi dibandingkan merek-merek yang sudah ada nama ya. Apa sih keunggulan Bohlam ini? Satu, selalu saya harus bilang, syarat Bohlam bagus itu adalah watt dan lux-nya harus gede. Gedenya di sini adalah bukan maksudnya segede-gedenya, bukan. Tetapi harus sesuai dengan fakta. Karena kenapa? Banyak pedagang ya bilang wattnya gede, tetapi pas diukur itu wattnya kecil. Nah, makanya kenapa kita bilang harus beli bohlam yang watt dan luxnya gede. Nah, gedenya di sini adalah sesuai dengan fakta. Nah, bohlam ini 55 watt. Bohlam asli halogen mobil Anda, Innova Reborn pun juga 55 watt. Jadi bohlam ini wattnya sama dengan bohlam halogen mobil Anda. Ya, bohlam halogen mobil Anda pakainya ini H11 halogen. Ya, kita gantikan dengan LED. Ya, Anda kalau nggak percaya bohlam Innova Anda 55 watt, Anda bisa lihat di sini tulisannya. Ya, lihatnya jangan di sini karena ini nggak kelihatan. Anda lihat yang di mobil Anda copot, Anda baca. Ya, Anda baca di sini ada tulisannya 55 watt. Ya, H11 mereknya Osram atau Philips. Ya, jadi bohlam asli mobil Anda 55 watt. Kita gantikan dengan bohlam LED 55 watt. Nah, apa keuntungan LED ini? LED ini bisa menghasilkan terang ya 7 kali, 6,5 kali minimal sampai 7 kali dari bohlam standar halogen H11. Saya berani ngomong begini, kita berani buktikan. Kenapa? Karena bohlam halogen H11 ini kita ukur dengan alat yang namanya luxmeter. Di depan itu ada luxmeter. Ya. Ini 1000. Bohlam ini bisa 6.500, jadi 6,5 kali lebih terang. Sebenarnya ini kalau diukur dengan benar, ini tidak sampai 1000, sekitar 800 luxnya. Ini 6.500, karena supaya saya gampang ngomongnya, ini kita bilang 1000 aja. Ini jadi 6.500, jadi bisa 6,5 kali lebih terang. Saya jamin nih, ya saya jamin. Ya saya jamin. Jadi bohlam ini bisa 6,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, nggak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin lagi, ya. Saya jamin lagi tidak ngedrop. Karena banyak bohlam-bohlam di luaran yang merek terkenal, merek apapun ya. Awalnya memang terang, tetapi setelah nyala 5 menit dia meredup, turun, ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena ya tidak stabil bohlamnya. Panas alasannya. Betul, bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia akan menurunkan wattnya jika memang terlalu panas. Jadi bohlam ini variabel, bisa naik turun sekitar 42 sampai 55. Jadi kalau suhu ruangan mesin Anda terlalu panas, dia akan menurunkan wattnya. Tetapi suhu ruangan mesin Anda kembali dingin, dia akan menaikkan kembali wattnya sampai 55. Jadi watt bohlam ini mungkin bisa bekerja di 50, mungkin bisa bekerja di 46, mungkin bisa bekerja di 43, atau bisa juga di 52 misalnya. Kenapa? Bergantung dengan suhu temperatur di ruangan mesin Anda. Nah, suhu temperatur ruangan mesin Anda bisa lebih panas. Kenapa? Karena mobil Anda macet, jalan macet. Macet atau nunggu di lampu merah, ruangan mesin Anda akan panas. Jadi wattnya akan turun. Setelah lampu merah, jalan, lampu hijau, mobil Anda kan jalan tuh. Ruangan mesin kan ketiup angin, dingin kembali ruangan mesin Anda, tentu dia akan merasa dingin, wattnya akan naik kembali. Jadi bohlam ini tidak ngedrop. Beda dengan istilah ngedrop. Ngedrop itu kalau sudah turun tidak mau naik lagi. Tetapi bohlam ini variabel. Ya, kita coba nyalakan. Bohlam ini adalah 6000 Kelvin ya, 55 watt. Anda kalau kurang yakin dengan review saya kali ini, Anda bisa lihat di video sebelum-sebelumnya. Bohlam ini adalah 55 watt kalau diukur menggunakan wattmeter tuh. Kalau Anda bisa lihat ya 55, ya saya tidak mau membodohi Anda, saya tidak mau bohong-bohong, kita menjual yang real karena kita mau jangka panjang ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Bohlam ini harus bisa diputar untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, dan untuk mengadjust. Ya, intinya adalah ini adjustable, dan adjustable-nya sangat enak. Plug and play. Tanpa perlu Anda putar-putar pakai kunci L atau obeng-obeng yang meribetkan Anda. Kalau Anda kok pakai kunci L,
itu kunci L-nya bisa lepas ya, bautnya jatuh, aduh cilaka bro nyarinya bro, karena bautnya segede kecil, segede upil, ya susah. Anda mau cari di toko bangunan baut begitu susah, nggak bakal ada. Nah akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa dipasang. Jadi menyusahkan Anda. Anda sudah keluar uang, jangan sampai Anda menyusahkan diri Anda sendiri. Anda pasanglah yang plug and play, yang PNP. Ya, bolam ini PNP, adjustable. Ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Kita akan tunjukkan bayangan gelap LED ini. Ya, bayangan gelap LED ini adalah kecil ya dan tidak besar. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus. Nah, ini bayangan gelapnya. Ya. Bayangan gelapnya kecil ya. Makin tidak gelap makin bagus, makin kecil makin bagus. Intinya ini sudah memenuhi bayangan gelap yang kecil ya. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing karena mobil Innova Reborn beda dengan kijang-kijang zaman dulu. Kijang-kijang zaman dulu itu istilahnya Anda mau modif apapun dia tetap aja jalan tuh mobil. Tetapi Innova Reborn sekarang Anda modif kelistrikan nanti di dashboard bisa muncul error, warning indikator bahwa servis ke dealer segala macam ribet. Nah, bolam ini saya jamin ya tidak storing, tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda. Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok soket. Soket Anda colok begini, kalau nggak nyala Anda tinggal balik, selesai. Ya, 5 menit selesai. Kalau Anda nggak mengerti pemasangan, Anda tanya ke saya, gratis. Silakan WhatsApp 089826938838. Ya. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini yang sudah teknologi terbaru. Double heat cooper pipe dan double cooper PCB. Ya, ada heatsinknya dan ada kipasnya. Kipasnya ini yang paling besar diameternya. Putaran kipasnya juga cepat. Kita ukur berdasarkan fakta dengan alat yang namanya tachometer. Ya, karena banyak LED di pasaran putaran kipasnya lemes ya, karena pendinginannya kurang. Karena saya selalu ngomong kalau soal LED pendinginan. Kenapa? Karena LED ini panas. Ya, panas itu harus dibuang. Nah, ada orang bilang si Jungki ini pelin-pelan. Sebentar dia bilang LED panas, sebentar dia bilang tidak. LED ini panas, tetapi tidak merusak rumah lampu Anda, saya jamin. Kenapa? Karena panasnya LED itu ada di dalam dirinya dia sendiri. Panasnya LED itu tidak dipancarkan, jadi tidak merusak mika lampu. Beda kalau Anda pakai HID atau Anda pakai halogen watt gede yang bisa merusak mika lampu. Tetapi kalau pakai LED tidak bisa merusak mika lampu. Tetapi LED ini memang panas. Panasnya di mana? Di diri dia sendiri. Beda dengan halogen. Kalau halogen Anda pakai, panasnya bisa satu headlamp, mikanya panas. Kalau Anda pakai LED, mika tidak bakal panas. Panasnya adalah di diri dia sendiri. Nah, di diri dia sendiri ini perlu pendinginan dengan baik. Nah, makanya harus ada kipas. Kipasnya harus kenceng. Ya, teknologi pendinginan dual heat pipe. Ya, teknologi yang terbaru saat ini. Ya, jadi bohlam ini adalah untuk low beam, lampu dekat. Headlamp Innova Reborn. Ya, tipe G atau tipe V yang lama, ya, yang belum proyektor. Ya, bohlam ini sangat bagus dan saya sangat rekomendasikan dan saya jamin terang. 6,5 kali lebih terang dari halogen standar mobil Anda. Ya,